Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Anggira dari SMA Negeri 1 Metro Provinsi Lampung dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta, Inderaja dan SIG kaitan dengan pengembangan potensi wilayah. Moda transportasi. Yang pertama, moda transportasi jalan. Karakteristiknya, 1. Mempunyai fleksibilitas yang tinggi sepanjang didukung dengan jaringan infrastruktur. 2. Moda yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, moda transportasi kereta api. Karakteristiknya, 1. Sistem transportasi kereta api dapat dioperasikan dengan biaya operasi dan biaya perawatan yang lebih rendah dari moda jalan. 2. Tidak sefleksibel seperti moda jalan, namun hanya dapat digunakan bila didukung oleh jaringan infrastruktur rel kereta api. Yang ketiga, moda transportasi penyeberangan. Karakteristiknya, 1. Moda angkutan paling efektif untuk angkutan barang jarak jauh dalam jumlah yang besar. 2. Memerlukan waktu yang sangat lama dan tidak fleksibel. 3. Pengiriman barang dengan moda ini relatif murah dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, moda transportasi udara. Karakteristiknya, 1. Kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. 2. Ketergantungan transportasi udara dalam operasinya sangat bergantung dengan kondisi cuaca. 3. Kapasitas pesawat udara mempunyai kapasitas berat untuk terbang dan ukuran fisik terbatas, sehingga kapasitas angkut pesawat sangat dibatasi. Yang kelima, moda transportasi pipa. Karakteristiknya, 1. Moda yang digunakan untuk bahan berbentuk cair atau gas. 2. Ditanam pada kedalaman tertentu di tanah atau digelar melalui dasar laut. 3. Pengiriman yang dilakukan bersifat kontinu dari biaya untuk perawatan sangat rendah. Berdasarkan status jalan. 1. Jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Yang kedua, jalan provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Yang ketiga, jalan kabupaten, yaitu jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Yang keempat, jalan kota, yaitu jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat antar pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Yang kelima, jalan desa, yaitu sebuah jalan raya sempit di daerah desa atau perkampungan, biasanya dibangun sebagai jalan satu lajur, yaitu jalan beraspal untuk dilalui kendaraan satu arah. Berdasarkan muatan dan konstruksi jalan. Yang pertama, jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan di berbagai negara maju seperti Prancis, telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton. Yang kedua, jalan kelas 2, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton. Jalan kelas ini merupakan jalan sesuai untuk angkutan peti kemas. Yang ketiga, jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton. Yang keempat adalah jalan kelas 3B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton. Yang kelima adalah jalan kelas 3C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm,
Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm dan muatan sumbu terbuat yang diizinkan adalah 8 ton. Fungsi lahan. Yang pertama, sebagai ruang fungsional untuk mewadahi beragam penggunaan, yaitu lahan mengakomodasi pertumbuhan kawasan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk dan ekspansi ekonomi meningkatkan kesulitan fungsi kawasan. Contoh, kawasan perkotaan memiliki kesulitan yang lebih tinggi dari desa, di mana ada beberapa fungsi pendukung seumur hidup masyarakat pedesaan yang ditempatkan di kota. Yang kedua, sebagai setting dari sistem aktivitas, yaitu kompleksitas fungsi kawasan bahkan berbicara di atas terjadi karena keberadaan sistem aktivitas yang berpikir pola kegiatan penghuni kawasan dalam berjalan urusan hariannya. Ditempatkan sistem karena ada pola saling keterhubungan antara aktivitas yang satu dengan yang lain, yang kemudian berbicara timbulnya aktivitas pergerakan. Yang ketiga, sebagai komoditas, yaitu penggunaan lahan harus memperhatikan kemampuan alamiah, fisik, dan daya dukungnya. Tidak semua lahan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bermukim dan ekonomi seperti kawasan gunung dan sungai yang harus dijaga sebagai kawasan lindung. Yang keempat, sebagai sumber daya citra dan estetika kawasan, yaitu aspek ini penting dalam memberikan kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan rekreatif. Lahan yang memenuhi aspek ini akan memiliki nilai guna lahan yang cocok untuk kegiatan wisata dan pendidikan. Yang pertama adalah hutan lindung, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Yang kedua adalah suaka alam, yaitu meliputi kawasan suaka alam laut, dan perairan lainnya, suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut. Yang ketiga adalah pelestarian alam, yaitu meliputi kawasan pantai berhulu bakau, taman nasional dan tanaman nasional laut, tanaman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Keempat, kawasan rawan bencana, meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang panjang, dan kawasan rawan banjir. Yang kelima, perlindungan setempat, meliputi sepadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Yang keenam, perlindungan lainnya meliputi cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan Pasmanutpah, kawasan fungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan budidaya. Yang pertama yaitu hutan produksi, meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi konversi, dan kawasan hutan rakyat. Yang kedua, kawasan pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan kering, kawasan tanaman tahunan atau perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan darat, kawasan perikanan air payau dan air laut. Yang ketiga, kawasan pertambangan, meliputi kawasan penunjukan mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan. Yang keempat, kawasan budidaya lainnya, meliputi kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pemerintahan. Satelit. Yang pertama, Landsat. Landsatelit, yaitu salah satu jenis citra satelit penginderaan jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Landsat memiliki 7 saluran, di mana tiap saluran menggunakan panjang gelombang tersebut. Fungsinya untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan penggunaan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Yang kedua, SPOT atau System for E-Observation de la Terre, yaitu satelit milik Prancis yang mengusung pengindra HRV Spot 1234 dan HPG SPOTS. Satelit ini memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa dua sensor identik yang disebut HRVIR. Fungsinya untuk akurasi monitoring bumi secara global. Yang ketiga ialah QuickBird, yaitu satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 61 cm, mengorbit pada ketinggian 450 km secara sinkron matahari. Satelit ini memiliki dua sensor utama, yaitu pankromatik dan multispektral. Fungsi untuk mendukung aplikasi kekotaan, pengenalan pola pemukiman, perluasan daerah terbangun terkait dengan umur, kesehatan, dan kerapatan tanaman semusim, sehingga seringkali dipakai untuk menafsir tinggi produksi secara regional. Yang keempat, IKONOS, yaitu satelit resolusi spasial tinggi yang diluncurkan bulan September tahun 1999 yang sangat cocok untuk analisis detail.
Fungsi untuk pemetaan topografi dari skala kecil hingga menengah, menghasilkan peta baru, memperbarui peta topografi yang sudah ada, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk dan herbisida. Yang kelima, ALOS atau Advanced Land Observing Satellite, yaitu satelit pemantau lingkungan yang diluncurkan 24 Januari tahun 2006, fungsi untuk kepentingan kartografi, observasi wilayah, pemantauan bencana alam, dan survei sumber daya alam. Yang keenam, NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration, yaitu satelit meteorologi generasi ketiga milik National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat. Fungsi untuk membuat peta suhu permukaan laut, monitoring iklim, studi El Nino, dan deteksi arus laut untuk memandu kapal dasar laut dengan iklim berlimpah. Yang ketujuh, TERA, yaitu sebuah spektrometer citra beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. Fungsi untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksian tutupan lahan, dan pendeteksian kebakaran hutan. Yang ke-8, IRS atau The Indian Remote Sensing, yaitu sistem satelit untuk menyediakan informasi manajemen SDA yang berharga, fungsi untuk perencanaan perkotaan dan manajemen bencana. Yang ke-9, Meteosat, yaitu satelit geostasioner yang digunakan dalam program meteorologi dunia, fungsi mengamati fenomena yang relevan bagi ahli meteorologi. Potensi wilayah. Potensi wilayah merupakan kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut, sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai. Jenis-jenis potensi wilayah. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Pariwisata. 4. Sarana-prasarana wilayah. 5. Transportasi. Manfaat SIG terhadap potensi wilayah. Yang pertama, manajemen tata guna lahan, yaitu untuk menemukan zonifikasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada, dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kondisi fisik. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam, yaitu untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, mengetahui persebaran kawasan lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, mengawasi daerah rawan banjir, yaitu untuk dimanfaatkan dalam pemantauan, pencegahan, dan rencana pembangunan kembali daerah bencana. Yang keempat, sumber daya manusia, untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk, mengetahui pertumbuhan dan pembangunan penduduk, dan pendataan dan pembangunan pemukiman penduduk. Yang kelima, sumber daya budaya, yaitu pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, kawasan industri sekolah, dan membantu dalam menginventaris potensi pariwisata di suatu daerah. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Mengapa lingkungan kita perlu sehat? Untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan, untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Komponen yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Yang pertama, komponen fisik dan kimia. Yang kedua, komponen hubungan ekologi. Yang ketiga, komponen sosial. Dan yang keempat, komponen biologis. Ruang lingkup kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 22 Ayat 1, yaitu penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan vektor penyakit, pengamanan kebisingan, dan penyehatan dan pengamanan lainnya, misal pasca bencana. Saya Putri Ayu Anggira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.